injek rem, gak ada remnya, hilang. Bingung dia, ya. Dia ambil inisiatif, mobilnya dibanting ke kiri, ya, sehingga kontainernya mencerempet pohon-pohon yang ada di situ, ya. Ada bagian atas itu sampai lecet pohonnya, ya. Itu menimbulkan korban jiwa 14 orang, ya. Jadi begitu dibuang ke kiri menghantam pohon-pohon, ya, yang terjadi efek karambol. Mobilnya lari ke kanan, di bawah Pajero di gas, ya. Turun lagi mobil kol, ya, kol pickup ngangkut tanaman, suami istri ibu-ibu hajar, ya. Terus ke bawah lagi, ya, ke bawah lagi itu ada 3 sepeda motor, ya, berboncengan semua. Malah yang satu ibu-ibu sama anaknya ngantar sekolah. Terakhir dan Susenia dihajar, ya, 4 orang, 3 orang meninggal di tempat, 1 orang kritis, ya. Posisi mobil Xenianya, ya, itu lari ke pinggir, ya, 8 meter dari bahu jalan dan 6 meter dari permukaan atas jalan. Jadi macam tamati, namanya tinggi kayak bukit itu, ya, di situ pekarangan orang. Ringsek. Saya datangi, dia sedang dirawat di rumah sakit, ya. Badannya luka-luka, kakinya dikit, mukanya diperbat. Yang saya nggak tega Bapak, tangan kirinya diborgol dengan tempat tidur. Saya berpikir, orang dengan separah lukanya seperti itu apa bisa kabur? Kabur mau kemana? Kakinya dikit, mukanya diperbat. Saya tanya sama itu, ya, ini kenapa, ya? Bapak membawa mobil trailer, ya, muatannya berat, tidak bawa kernet. Apa yang disampaikan? Pak, gimana saya bawa kernet, Pak? Saya disangoni sama juragan itu 400.000, ya. Itu sebelum BBM naik, ya. Bayar solar aja 200.000, Pak. Belum sepanjang jalan. Baju coklat, baju putih, baju macam-macam, ya. Itu paling nggak 50.000, Pak. Jadi saya cuma kantongin 150.000. Itu pun saya belum makan. Lah kalau saya bawa kernet, saya terus bawa pulang apa? Saya berpikir, ya, nasibnya orang kecil dulu yang begini parah, ya. Untuk membawa pulang 150.000, maka nyawa, ya, taruhannya. Layak nggak untuk 150.000 masuk jutaan sekian tahun? Sementara, ya, pemilik truknya itu sambil lihat TV, ya, minum kopi sama makan roti. Tragis, ya. Jadi yang saya katakan, makanya hati-hati, ya. Penguji bukan tidak kena musibah, ya. Jangan dianggap, ya, nggak ada apa-apanya tuh yang di simpang rapak itu, di balik papan. Banyak keluar, ya, banyak keluar. Harus ada koordinasi, ya, dari dinas, dari ikatan penguji, organisasi penguji, ya, banyak untuk menutup perkara itu, ya. Karena kalau nggak diteruskan, ya, bisa dipenjara. Jadi ini hati-hati betul, ya. Jadi yang perlu ekstra hati-hati tadi, ya. Pertama pengujian. Kedua SRUT, ini saya perlu penekanan, mohon maaf, ya. Karena ini Pak Yusuf, ya, pengalaman saya dulu waktu saya kepala seksi kelaikan di Jakarta. Waktu itu yang ada kan ambil perhubungan. Jadi kalau nggak di SRUT dulu ada di SKPM juga, ya. Kalau dulu, ya, dulu itu mobil yang mau dibuatkan apanya itu datang ke kanwil, Pak, dilihat. Nah, kalau sekarang saya pikir tergantung daerahnya, ya. Kalau produksinya tinggi, nggak mungkin mobilnya satu-satu dibawa ke kantor, ya. Mendingan kita datangi, ya, bengkel-bengkel yang melakukan perabotan itu, kita masuk dalam proses produksi, kita lihat, ya, ada penyimpangan, ya.
Kalau misalnya tidak ada, ya sudah, oke kita buatkan. Tapi kalau misalnya ada penyimpangan, jangan kita kasih dulu. Tekankan itu harus diperbaiki dulu, ya. Daripada ya. Itu nanti mereka kemana-mana, kita khawatir di situ aja. Ya. Kita on lah dengan aturan yang ada. Oke, jadi 4-3 ini bisa menyebabkan perusahaan itu pilot ataupun bangkrut. Lanjut. Nah, dampak bagi korban laka, ya. Ini baik penumpang yang ada di bis, ya, ataupun juga pengemudinya, ya, apakah itu bis atau truk, ya, bisa meninggal dunia, cacat anggota tubuh, ya, kehilangan pekerjaan. Ini kalau sudah cacat, ya, itu pasti menjadi beban keluarga. Ya. Ekonomi keluarga jadi memburuk, ya, karena tulang punggungnya tidak ada. Masa depan keluarga dan anak menjadi suram, ya, dan ini bisa menimbulkan depresi. Ya. Ini yang paling, ya, mengkhawatirkan depresi, Pak. Ya, kalau udah depresi udah kayaknya percuma lah hidup di dunia ini, ya. Jadi semangat hidup, harapan untuk berjuang, tetap survive, ini sudah hilang sama sekali, ya. Buntutnya ya lalu, ya, enggan, gantung diri dan sebagainya, ya. Ini ya, auzubillahi harus kita usahakan untuk dijawab dari hal seperti ini. Lanjut. Nah, kalau bicara accident, ya, jadi seperti tadi sudah saya katakan, ya, ini unsurnya macam-macam, ya. Jadi manusia, kemudian kendaraannya, kemudian prasarananya dan lingkungannya, ya. Sering orang mengatakan human error, ya. Kalau di kita istilah di KNKT itu nggak ada human error, ya. Adanya adalah human factor. Karena apa? Kita nggak bisa error, ya. Karena prinsip kerja KNKT secara internasional itu ada 3, ya. Pertama adalah no blaming, ya. Tidak untuk mencari siapa yang salah. No judicial, tidak untuk proses hukum. Dan no liability, ya. Jadi tidak untuk penggantian. Jadi misalnya si A dinyatakan salah, ya, B yang benar maka harus mengganti B, ya. Kita bersifat independen, ya. Semata-mata untuk melakukan penelitian terhadap terjadinya suatu kecelakaan yang disebabkan oleh apa, kapan dan sebagainya, sehingga ke depan bisa kita minimize, ya. Jadi murni penelitian. Cuma terkadang ini memang dianggap berlawanan dengan tugas kepolisian, ya. Kalau polisi kan mencari, ya. Jadi menyidik, kemudian menetapkan tersangka, ya, kemudian menghukum, ya. Jadi dari efek jerah. Nah, padahal sesuatu kalau kita cuma melihat dari sisi efek jerah, ya, maka yang terjadi dan sering terjadi adalah pengingkaran, ya. Pengingkaran orang yang selalu mengatakan, ya, remnya belum. Coba tanya aja sopir, ya. Sopir kalau mobilnya nabrak ditanya pertama adalah remnya belum. Jadi jangan dibiasakan kita bicara dengan rem belum dan belum, ya. Dicari dulu akar masalahnya apa. Kenapa belum? Oh, ya. Oh kan begitu. Ternyata muatannya lebih. Oh, ternyata sering menggunakan rem yang tidak seperlunya sehingga remnya panas, akhirnya ngejam, ya, tidak bisa, ya, direm dengan bagus. Jadi banyak faktor, ya. Jadi hindarilah kata-kata rem sebelum, ya, menemukan penyebab utamanya itu apa. Kendaraan, ya, kita kendaraan.
Kendaraan tidak lepas terkait dengan pengujian berkala. Mobil dinyatakan laik kalau sudah dilakukan pengujian berkala, ya. Jadi pengujian teknis, pengujian persyaratan teknis, dan pengujian ambang batas kelayakan jalan. Ini nggak bisa dipungkiri, ya. Karena apa? Pengujian perkara ini selain mempunyai, ya, peran sebagai pengujian mekanis, ya, juga di sini ada pengujian ambang batas, termasuk di sini juga kelengkapan administrasi. Jadi ada nilai ataupun aspek hukumnya. Oleh karena itu saya berkali-kali menyarankan ke teman-teman di KNKP, ya, waktu itu anggota saya sampaikan, pada saat kalian diminta bantuan, ya, oleh Ditjen Darat maupun oleh BPTD untuk melakukan ramcek, maka jangan sekali-kali menempelkan stiker yang sifatnya statement bahwa mobil ini telah diperiksa dan dinyatakan layak jalan. Jangan, ya. Karena apa? Pertama, layak jalan yang menetapkan, yang mengesahkan itu adalah kewenangan penguji sesuai undang-undang, ya. Dan yang kedua, ya, penempelan stiker itu, statement kita itu nanti berkekuatan hukum, ya. Kita nggak tahu setelah keluar dari terminal, keluar dari depo angkutan barang, terjadi insiden, kena kita, ya. Jadi maaf, nggak usah sok gagah-gagahan, nggak usah sok berkewenangan, itu memang ranahnya penguji, ya. Nah, gimana Pak? Untuk menandakan itu sudah kita ramcek, tempelkan aja stiker boleh, tapi jangan bicara menyatakan boleh jalan. Mobil ini telah dilakukan ramcek, ya, tanggal sekian, ya, dan kondisi baik, ya, kita nggak ngomong lecet. Jadi hindari hal-hal yang bersifat hukum, ya. Karena di Undang-Undang 22 kan, ya, memiliki sifat KUHP, ya, ketentuan umum pidana. Jalan, ya, ini jalan juga begini, ya. Padahal di dalam undang-undang tentang jalan itu kalau tidak salah disebutkan, ya, kemiringan vertikal itu maksimal 12 derajat. 12 derajat. Tapi kenyataannya masih banyak, Pak, ya. Jalan-jalan itu yang melebihi 12 derajat. Banyak sekali, ya. Contoh, ya, tanjakan yang di dekat Balai Kota Malang, Kota Batu, kemudian di Tarutung, ya, Sipiro, saya investigasi sana. Kemudian di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, ya, daerah Cianjur, Sukabumi, ya, apa? Kepro, ya. Kemudian daerah-daerah lain, ya, seperti tapi jalan kecil, ya, daerah Brebes Selatan itu ada gunung apa namanya? Brebes Selatan, lokalnya pegunungan. Salem, ya. Nah, itu Salem juga, ya, ekstrem tuh, ya. Dan ini banyak menelan korban sepeda motor otomatis. Kita sudah ini dengan PT Astra, ya, Honda Motor AHM, ya, terkait dengan temuan mobil motor, ya, sepeda motor listrik itu memang rawan untuk di daerah-daerah pegunungan. Rawan di daerah pegunungan. Dan ini Astra kelihatannya merespon, ya, informasi dari kita, ya, sehingga kita ada kerjasama dengan pihak Astra untuk melakukan penelitian bersama. Kira-kira inovasi teknologi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi? Dan ternyata memang karena apa? Tidak ada engine brake, ya, kalau di yang motor metik tadi, ya.
Jadi kalau misalnya dia turun terus ya dan sebagainya, itu remnya panas. Ya. Ini pernah kejadian, begitu remnya nggak berfungsi, motornya jatuh, ya. Rumput yang di dekat kampas rem itu, ya, piringan remnya, cakram itu terbakar, saking panasnya. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk yang tinggal di daerah pegunungan, sepeda motor metik ini hati-hati. Kurang cocok untuk daerah-daerah pegunungan. Alam ya, alam ini sebetulnya tadi lingkungan lalu lintas ya. Jadi di sini tidak ada faktor cuaca ya. Faktor cuaca itu tidak bisa digolongkan ke dalam penyebab terjadinya insiden ya. Karena apa? Sudah diinformasikan oleh BMKG ya. Jadi baik pilot, kemudian pengemudi bus ya, kemudian nakoda dan sebagainya, kalau memang informasi dari BKG cuacanya tidak memungkinkan, yang nggak usah diberangkatkan. Karena kan berbahaya. Jadi cuaca tidak pernah dikategorikan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Lanjut. Nah, ini faktor manusia ternyata yang paling banyak. Ya. Perilaku mengemudi yang ugal-ugalan, disiplin berlalu lintas yang rendah, mengemudi dalam kondisi mabuk atau miras, mengkonsumsi ya psikotropika, fatigue, ya, kemudian ya, main HP, ya, tidak mengenal medan, tidak kompeten sebagai pengemudi, ya, tidak mengenal ya spek kendaraannya dan juga karakter barang yang diambil. Atas tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ini merupakan faktor manusia. Nah, terkait dengan fatigue, ya, di Undang-Undang 22, ya, juga di dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, ya, bahwa kaitannya dengan K3, ya, jadi faktor kesehatan dan keselamatan kerja ini diatur jam kerja kita ya. Di Undang-Undang 22 itu adalah 4 jam ya. 4 jam kita mengemudikan maka wajib istirahat ya. Jadi 4 jam istirahat, capek nggak capek istirahat ya, hukumnya wajib. Nah, bagaimana kalau kita di jalan tol ya, istirahat tapi di rest area ya, jangan di bahu jalan. Karena sambil ngantuknya udahlah di bawah jalan aja. Hati-hati dengan bau jalan. Ya. Bau jalan itu banyak di situ orang yang mabuk, orang yang ya mungkin ngantuk, tidur sambil nyetir, itu banyak ya. Jadi jangan jadi korban konyol dianggap dari belakang. Ngantuk kayak apapun usahakan cari rest area. Istirahat 1 jam. Ya, kemudian selanjutnya kita jalan lagi ya. Itu selama 4 jam kita istirahat lagi ya, 2 jam ya. Jadi 4, 1, 4, 2 ya. Ternyata masih terus ya, jalan lagi tapi 3 jam saja. Setelah itu nggak usah ya, udah selesai ya. Jadi setelah mengemudi total 11 jam dengan istirahat 1 dan 2 jam kita sudah ya, wajib untuk istirahat total. Jangan dipaksa. Oleh karena itu untuk keluar kota jarak jauh itu usahakan ada pengemudi cadangan. Ya, ini yang perlu perhatikan. Dan ini juga saran untuk ibu-ibu ataupun calon ibu ya, biasanya kalau kumpulan pengajiannya ini yang muslim ini ya senang mengadakan wisata ziarah. Nah, ini bisnis pariwisata ini yang kebanyakan adalah bisnis yang wisata ziarah. Baik itu yang agama Islam maupun yang agama non Muslim, ya, itu yang di Subang itu adalah rombongan ibu-ibu gereja. Ya. Jadi sama karena kondisi mobilnya nggak bagus, ya. Yang mobil-mobil tua dibedakin, ya, disemprot, di Euro 4, ya, sopirnya itu tidak ada cadangannya. Memaksakan diri, ya. Buntutnya tadi, ya. Jadi hati-hati.
Pertama dilihat mobil itu produksi tahun berapa. Ya, kalau misalnya ya sudah 10 tahun lebih, kemungkinan besar ya platnya itu udah pada teropos. Jadi sama-sama bayar, nggak apa-apa mahal dikit, cari mobil pariwisata yang sudah yang masih lumayan muda lah, lumayan baru. Lihat bannya, ya bannya gimana kedalaman alur bannya, ya sudah kurang dari 1 mili misalnya, ya minimal berapa kedalamannya? Nah Tegal ini sesuai PP ini lupa semua nih, ya sejak ke Pontianak baca makan durian lupa semua. Berapa ayo kedalaman alur ban minimal? 1 mili, 1 per 2 coba dicek ya. Kalau nggak 2 mili, ya 1 mili lah mendekati nggak ada kembangannya. Ya. Karena faktor ban ini, kedalaman alur ban ini sangat penting. Ya. Pertama itu adalah merupakan ruang pendinginan. Ya. Ruang pendinginan pada saat ban itu berputar bergesekan dengan permukaan jalan. Jadi ruang pendinginan 2 mili ya. Jadi kalau kurang dari 2 mili sudah ganti. Yang kedua, kalau sudah tidak ada kembangannya, ya. Kalau mungkin yang kita pernah lewat jalan tol, ya, ada warning itu KNKT yang pasang, ya, KNKT. Hati-hati dengan aquaplaning. Ya. Jadi aquaplaning itu mobil itu berselancar, ya, di atas permukaan jalan tol. Jadi kalau ada genangan air, apalagi tadi bannya sudah tipis, ya, udah nggak ada kembangannya, dia ngambang, ya, berselancar dia bebas, ya. Bisa dikemudikan ya nggak bisa, ya. Suka-suka mobilnya. Kalau dia muatannya lebih berat ke kanan, dia lari ke kanan pasti, ya. Buntutnya kena pengaman tengah. Jadi seperti itu. Terus betul-betul. Ya, jadi terkait dengan faktor manusia banyak sekali. Terus ngantuk ya, fatigue, lelah. Ya. Ada kalau ngantuk istilahnya apa? Micro sleep, ya, micro sleep. Jadi tidur ayam. Ya. Jadi kalau saya dengan Pak Soros Yusuf, katakanlah di jalan tol, ya, saya bawa mobil, ya. Ternyata matanya si kotor. Ya. Ini Pak Yusuf juga perlu ya. Ini saya Pak, ya. Kalau saya diam aja nggak ada respon, tapi kalau saya tidur, ya. Jadi tidur itu tidak harus matanya merem, ya. Jadi ya, tidur itu otaknya yang tidur, ya. Matanya memang melotot, ya. Tapi otak kita tidur, itu yang bahaya, ya. Karena merasa kita mampu, merasa kita fresh, kita nyetir, ya. Padahal psikis kita sudah lelah sekali. Fisik kita juga dalam, ya. Jadi ya tadi cari rest area ketika itu. Nah ternyata untuk melawan ya fatigue atau micro sleep ini juga tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Ya. Saya mungkin karena terbiasa luar kota bawa mobil, ya mungkin 5-10 menit saya sudah cukup, ya. Tapi Pak Yusuf yang mungkin biasa ya duduknya luar kota di belakang aja gitu ya. Itu pasti ya perlu lebih nyenyak gitu ya, mungkin sejam 2 jam ya. Jadi tidak sama antara orang satu dengan lain. Bagaimana kalau misalnya dengan minuman kayak Krating D ya, M16 ya, Kopiko itu nggak ada reaksi yang apa ya, karena M16 ataupun juga Krating D ya itu mengandung 2 zat aditif. Ya, satu adalah untuk relaksasi, satunya lagi adalah untuk reaktif. Ya. Nah sekarang kalau plus tambah minus 0, ya. Jadi betul tadi Pak Yusuf, sugesti aja. Ya. Cuma itu bawa minum kopi panas Pak, biar nggak ngantuk. Lainnya mungkin bisa. Ya. Kalau saya nggak bisa. Ya. Saya minum kopi panas ya pada waktu minum saya nggak ngantuk gitu ya. Begitu ngantuk jadi tidur aja. Karena apa-apa. Ya. Jadi sebaiknya jangan dilawan.
ngantuk itu jangan dilawan, ya. Ikutin aja, ya, ikutin aja. Orang yang ngomel, ya. Saya pengalaman dulu pernah pulang dari Tegal ngajar naik bis Sinar Jaya, ya. Sampai di Cibitung itu mobilnya apa kira-kira kalau begitu? Sopirnya ngantuk, ya. Jadi orang ngantuk itu tenaganya udah nggak ada, ya. Sehingga yang terjadi apa? Untuk tekan pedal rem aja udah, gas aja nggak mampu, ya. Jadi gigi 5 kalau kakinya ngambang kan itu, ya. Mau berhenti, saya tegur dia. Nama Mas ngantuk ya? Kaget dia. Enggak Pak. Enggak ngantuk? Enggak. Kenapa kok ngantuk? Pakai itu tadi apa mobilnya udah jalan. Biasa Pak, udah biasa. Jadi dia pikir ya, orang ngantuk sambil bawa penumpang banyak itu sambil ngantuk nggak apa-apa. Jadi sambil istirahatnya kira saya lah, barang 5 menit nggak apa-apa, kok penumpang belum masuk. Enggak Pak, udah dekat. Nah ini yang seperti ini kadang-kadang kita nggak sadari ya, bahwa kita ini sebetulnya dalam keadaan lemah, ya. Jadi udah jatuh 4 jam seperti itu masih juga ya. Karena tadi ya, jadi secara fisik memang. Nah ini terkait dengan reaksi, ya. Saya ingin sampaikan ini ya, terkait dengan reaksi. Pada saat kita membawa kendaraan, ya, tiba-tiba ya ada objek mendadak melintas di depan kita. Kita perlu berapa lama untuk kita mengambil keputusan? Injak rem atau buang kiri atau buang kanan? Berapa lama? 2 detik. Minimal kita 2 detik. Maaf, yang normal 2 detik ya. Mungkin yang nggak normal mungkin 5 menit. Ya. Jadi 2 detik itu kita harus segera berpindah. Ngapain kita nih? Ya ada yang lari. Kanan untuk kiri, ya. Ambil keputusan yang salah udah pasti terjadi kan. Jadi sekarang. Dan jangan salah, objek yang selembut apapun dengan kecepatan kita tinggi itu sama aja nabrak tembok. Cipali waktu baru-baru itu dibuka, itu ya Lenggarangan, ya babi hutan itu banyak yang nabrak, ya. Banyak kecelakaan. Saya ngalami sendiri, maaf, anjing melintas tiba-tiba. Saya mau ke Tegal, ya 11:30 itu Pak. Ya. Begitu berkelebat saya langsung berpikir, ada harus kita lakukan. Saya buang ke kiri sedikit Pak. Ya. Untungnya 11:30 malam aku udah agak kosong kan. Tapi kalau misalnya banyak mobil apa enggak? Ya. Itu anjing yang melintas. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita ya. Apalagi kayak di daerah ya seperti Kalimantan, Sumatera itu banyak sekali masih ada binatang-binatang liar yang kita perlu ekstra hati-hati untuk kita tidak sembarangan bisa mengemudi. Lanjut. Nah ternyata di jalan ini kita menghadapi karakter pengemudi yang bermacam-macam. Ternyata ada 5. Yang pertama adalah yang provokator, ya provokator. Kemudian yang kedua adalah agresif. Yang ketiga melakukan kegiatan ya di luar yang semestinya. Yang keempat adalah lambat, walaupun di tol dia lambat. Kebiasaan ini jalan lambat ya. Tapi bisa juga karena dia baru bisa bawa ya. Dan yang kelima adalah yang ceroboh ya, nanti kita lihat dulu. Lanjut. Nah ya, ini yang apa nih Pak? Agresif. Ini maaf yang dari Jawa Timur nih, yang punya sumber kencono. Sumber kencono ya. Sekarang kalau dicari sumber kencono nggak ada ya, yang ada sumber selamat. Saya tadinya nggak percaya Pak Yusuf ya,
Apa benar di sumber kalau kayak gini kelakuannya? Jadi saya investigasi di Jawa Timur, di Lamongan, ya, tes sumber di sana dengan pulangnya saya lewat Cepu, ya, di hutan jati itu. Ini benar seperti ini, ya. Kelakuannya seperti ini, ya. Ini bawa jalan di hutan jati itu terabas sama dia. Saya cari informasi, kenapa sih perilaku pengemudinya kok jadi seperti ini? Nah, ini yang saya katakan bahwa manajemen mengeluarkan kebijakan yang tidak safety education, ya. Jadi konon katanya saya juga kalau nanya manajemennya pasti nggak dijawab, ya. Jadi konon katanya pihak perusahaan akan memberikan bonus kepada setiap pengemudi, ya, jika waktu tempuh, ya, Surabaya Jogja yang normalnya 6 sampai 7 jam bisa dicapai dalam waktu 5 jam. Bonus. Saya nggak kebayang kalau Surabaya Jogja 2 jam itu bonusnya berapa, ya? Speedometernya sim-sim Sarabel berapa, ya? Dan yang lebih gila lagi, mudah-mudahan nggak benar juga gitu, ya. Big Boss-nya itu kalau ngetes calon pengemudi itu pertanyaannya nggak banyak, ya. Hanya satu pertanyaan. Enggak gitu. Apa kira-kira pertanyaan? Sama pengemudinya nanya apa? Bukan udah berapa kali nabrak? Pakai bahasa Korea, ya. Kowe wani mati orang. Enggak, ya. Pertanyaan gila, ya. Kamu berani mati enggak? Ya. Jadi benar, Pak, ya, ini agresif. Ini berbahaya. Nah, yang dikhawatirkan pengemudi lain-lain ini jadi emosi, ya, terpancing dia, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Kayak di arena tinju, ya, jual beli pukulan. Dan saya ngalami sendiri, ya, waktu saya masih berdinas di Kota Cirebon, ya, itu enaknya, ya. Enaknya pejabat itu kadang-kadang dapat gratis juga. Jadi saya dapat kartu gratis, Pak, ya, naik di Mega, Pak, setiap saat, ya. Tapi saya cuma naik sekali aja, habis itu nggak mau lagi. Uber-uberan sama warga baru, Pak. Baru-baru, ya. Dan yang lebih gilanya lagi, penumpangnya ikut terprovokasi, Pak. 2 bis itu mau berantem, ya. Jadi turun masing-masing, ya. Mau tawuran di tengah jalan, itu kacau. Ya kalau krunya sudah bawa dongkrak, bawa macam-macam, legis gitu. Kita saling teriak itu betul. Ya saya nggak ngerti. Berhenti sih, ini ada apa? Kalau ada urusan nanti diselesaikan di terminal Pulau Gadung. Jadi emang ya maaf ya, safety culture kita itu masih sangat rendah. Jadi masih banyak kejadian-kejadian di lapangan yang seperti itu. Jadi ini ya, agresif. Lanjut. Nah ini lagi. Ya. Di belakang, marah juga kan. Nah ini juga kita juga lihat juga, ya. Artinya apa? Kalau kita lihat gambar ini, ya, ini mestinya yang kecil ini ya tahu diri juga, ya, minggir gitu loh, ya. Dan karena ini kecil, kecepatan juga mungkin nggak ada, ya. Tapi ini kalau diturutin berantem, ya. Ya lanjut.
Ini yang jangan ditiru ya. Bermacam-macam, saya nggak usah jelasin ya. Bermacam-macam ya. Lanjut ya, takutnya belum 17 ya. Ini yang lambat ya. Jadi dia posisi di jalur cepat tapi ya ini mengganggu yang lain Pak. Ya, mengganggu yang lain. Dan ini berpotensi untuk menimbulkan bahaya. Nah, kalau kita bicara jalan tol ini juga hati-hati ya. Karena tidak semua pengguna jalan tol ya ini mengetahui tata cara berjalan di sana. Jadi ada dua kemungkinan ya. Tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, ini yang kacaunya tidak mau tahu ya. Coba kalau kita di jalan tol Cikampek Cipali ya. Itu ada pengemudi yang ugal-ugalan ya, ambil kanan, ambil kiri ya, nggak pakai sen lagi, main potong-potong aja ya. Tapi saya untuk menghilangkan kekesalan kadang-kadang berpikir gini ya, maaf itu orang baru dari dari kehidupan ya ke agraris ke industri ya. Jadi dari zaman zaman lalu menjadi zaman sekarang ya, konvensional ke modern ya. Jadi menganggap ini kan marka ya. Marka ini fungsinya apa sih? Pembatas lajur. Pembatas lajur ya. Jadi artinya orang yang memang tahu aturan seperti ini ya, berada di dalam ruang lajur kan gitu, ya. Tapi yang ini tadi kita lihat di tol ini nggak seperti itu ya. Ambil kanan, ambil kiri ya, zigzag dan sebagainya. Jadi saya pikir dulu mungkin kecilannya dia itu mainnya di sawah naik kerbau ya. Jadi kalau kerbau itu nginjak-injak galungan itu nggak masalah gitu ya. Sekarang di tol dianggap galungan gitu. Jadi masih primitif dia ya. Oke, ini yang lambat. Lanjut. Ini yang serobot. Ini hati-hati Pak ya, terutama H-7 harus 7 ya. Ya kita sih senang ya bahwa tingkat ekonomi ya saudara-saudara kita meningkat ya. Sehingga mungkin mau lebaran ya, dia tabungannya udah banyak ya. Kemudian mungkin juga baru jual padinya, panen gitu ya, beli mobil ya. Jadi dia nggak tahu perilaku bawa mobil seperti apa. Saya sempat kaget Pak, ini hati-hati juga, ini kejadian benar ya. Saya sempat kaget. Kan biasanya kalau kita mau ke gerbang tol itu kan berpacu dalam melodi Pak ya, kenceng-kencengan gitu. Orang nggak mau lagunya diambil orang lain ya. Demikian juga setelah kita bayar, kita keluar juga berpacu dalam melodi lagi. Karena servernya banyak ya. Server yang di sini keluar mobil, ini lari ke kanan Pak, ya mungkin mau ngapain dia, vertikal, aduh, ini sama nih vertikal, ya, jadi hajar. Jadi mungkin orang itu memang tidak pernah lewat di jalan tol, ya. Jadi juga perlu berarti, ini yang ceroboh. Ya lanjut. Baik, karena waktu juga kita break dulu ya. Sampai jam berapa Pak Yusuf? 15 menit. Oke. Kalau gitu teman-teman peserta, saya persilakan untuk break dulu.